pernikahan siri kan, artinya tidak ada tuh harta bersama. Mbak sendiri seperti apa menanggapinya? Baik, mungkin bisa dibantu oleh Pak Hambali ya. Gimana Bang Hambali? Ya, jadi mengenai Elvi ada akas pada hari ini gitu ya, yang kesempatan hari ini ramai gitu dalam perbincangan. Sebetulnya persoalan ini harusnya menjadi persoalan yang bisa kita diskusikan bersama ya. Nanti salah satu yang paling penting adalah persoalan hak anak. Yang perlu disampaikan pada kesempatan ini adalah Akas sebagai seorang bapak ya, sebagai seorang laki-laki juga hari ini sedang memperjuangkan hak anaknya gitu ya, yang saat ini sedang berjalan sidangnya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam rangka untuk mendapatkan kepastian ya, terhadap anak. Nah, karena ini menikahnya secara siri, maka perlu dilakukan isbat nikah. Agar apa? Agar memperjelas asal usul anak. Kalau dalam undang-undang kita dijelaskan pertama dalam undang-undang perkawinan, lalu undang-undang hak asasi manusia, selanjutnya perlindungan anak. Anak itu butuh dan wajib harus tahu siapa pertama orang tua. Dilahirkan asal usulnya dari mana, itu kewajiban. Lalu selanjutnya ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap orang tua ya, bagaimana caranya orang tua ini mengambil hak asuh anak, nanti itu ceritanya lain lagi tuh nanti. Sementara saat ini sedang berjalan dulu di Pengadilan Agama dalam rangka Akas bertanggung jawab terhadap kedua anak. Ya, karena masa depan anak ini yang kita kedepankan ya. Bang, artinya apa mungkin pembelaan Akas disebut numpang hidup kepada Feni? Artinya semua biaya hidup yang membiayai Feni. Ya. Jadi dalam keterangan klien kami pada saat tahun 2023 sampai dengan 2024 gitu ya, mereka hidup bersama lalu sepakat menjalankan usaha bersama. Dalam usaha bersama itu mereka usahanya itu di bidang fashion satu, lalu kosmetik ya. Nah, di dalam usaha itu dijual melalui e-commerce. Penjualannya dilakukan melalui e-commerce dalam satu rekening itu atas nama Feni Alberti gitu ya, yang diduga menurut perhitungan klien kami mencapai 2-3 miliar penghasilan dari usaha bersama tersebut. Lalu dalam usaha bersama itu dianggap klien kami menggunakan uang sekian ratus juta gitu ya, yang memang pada saat itu digunakan untuk kepentingan satu, membayar gaji karyawan, biaya operasional usaha tersebut, lalu supplier dan lain-lain, itu bisa dibuktikan. Namun sebaliknya kami juga bertanya kepada saudari Feni melalui kuasa hukumnya, misalkan kantor Sri Daren, rekan kami yang terhormat, kami sampaikan bahwa dalam prinsip usaha bersama itu sebetulnya diatur dalam undang-undang perdata, misalnya masalah kesepakatan usaha bersama. Itu ada asas-asas prinsip-prinsip yang harus diketahui bersama, satu, kejujuran, transparansi gitu ya, keadilan. Nah sebaliknya kami tanya, bagaimana dalam usaha bersama tersebut, cash flow-nya, audit laporan keuangannya, gitu kan? Itu yang seharusnya sama-sama dibuka agar terang benderang, sehingga tidak saling menuduh bahwa terjadi penipuan atau penggelapan. Kira-kira itu yang kami sampaikan. Saya bisa jelaskan ya bahwa tudingan hal-hal yang negatif itu tidak benar adanya. Kita bisa lihat dari bukti-bukti di sini, bukti-bukti transfer dan rekening pada pengeluaran 2022 yang dilakukan oleh PT Advent, di mana adanya usaha bersama antara Feni dan juga Akas. Di sini secara terperinci dilakukan analisis terhadap perusahaan Advent bahwa pengeluaran-pengeluaran ini dibayarkan sesuai dengan kebutuhan dan kewajiban PT Advent tersebut. Itu selama ini ya? Itu selama berapa lama? Berapa bulan? 2022 sampai dengan 2024. Berarti 2 tahun. Dari transferan ini juga dapat dibuktikan bahwa klien saya Akas setiap bulannya mentransfer kebutuhan anak-anaknya. Jadi di sini macam-macam. Untuk Feni sendiri aja sudah menerima 20 juta, 50 juta, dan itu berkali-kali. Itu total 400 sampai total 400 dari semua pengeluaran itu. Itu Lebih. Dan perlu yang saya ingat, itu suatu kesalahan ketika
balik uang 30 juta yang seharusnya itu sebagai nafkah anak, Feni mentransfer ke Akas karena itu uang tersebut dilakukan klien kami yaitu Akas untuk kebutuhan anak-anak, bukan untuk kebutuhan Feni-nya gitu loh. Itu khusus untuk anak-anaknya loh. Mau diterima ya kan harusnya kan diterima dengan baik ya, berapapun itu kan, tidak dikembalikan. Itu maksudnya apa gitu loh. Itu kan untuk anak-anaknya bukan untuk Feni gitu. Apakah Itu berapa? kurang atau gimana? Ya. Memang permintaannya berapa? Tidak ada komunikasi antara pihak keduanya gitu loh. Saudara Akas mau komunikasi dengan saudari Feni itu kan nggak bisa karena di blok. Gimana coba cara komunikasinya gitu loh. Namun perihal tersebut saudara Akas tetap mentransfer tiap bulannya gitu. Berapa Mbak? Kurang lebih untuk keperluan izan dan azan itu 5 juta rupiah. Di sini kan banyak netizen yang melihat bahwa nominal itu terlalu kecil. Benar. Upaya tersebut jika memang kehubungan kedua belah pihak orang tua jika memang baik kan kita bisa dinegosiasikan, bisa bertemu dan lain-lain. Tapi kan untuk kebutuhan anak sekecil izan dan azan menurut kami uang tersebut cukup untuk membeli kebutuhan pampers dan lain-lain. Jika kurang tolong dibuka untuk akses komunikasinya. Mbak, ini kan komunikasi ditutup, artinya di blok. Terus transfernya ke siapa? Langsung transfer ke rekening Feni Alberti. Oh, terus pemberitahuannya ke siapa? Pemberitahuan sudah transfer ke siapa? Pemberitahuan otomatis tidak bisa secara langsung ya. Tapi kan Feni sendiri bisa mengecek bahwa adanya bukti transfer masuk. Ketika kami telah melakukan upaya preskon yang sebelumnya, Feni melakukan update di Instagram story-nya yaitu mentransfer balik uang itu terhadap Akas. Ini muncul suatu hal yang lucu ya menurut saya karena uang tersebut seharusnya diterima dengan baik karena untuk kebutuhan anak-anak. Ditransfer balik berapa Mbak? Senilai kurang lebih 30 juta. Oh, berarti yang setiap sebulan 5 juta itu dikumpulkan, dikembalikan akhirnya? Iya. Kemarin sempat somasi kembali ya? Apa isi somasi dari pihak atas? Kami telah mengirim somasi kedua, namun belum ada jawaban. Yang dimana kami menjawab dari somasi saudari Sri Daren. Jadi saudara Sri Daren mensomasi kami mengenai uang penggelapan itu. Ketika kami sudah menjelaskan mengenai detail-detail jawaban tersebut, sampai detik ini kami tidak menerima sama sekali. Jadi saya mohon untuk para pembuli netizen, tolong untuk lebih cermat dalam melihat suatu kasus dan lebih berhati-hati karena ini sudah masuk ke wilayah hukum. Mbak, sebenarnya siapa yang diduga menggelapkan? Siapa? Ya kita saling terbuka saja. Selama ini bisnis advent tersebut dilakukan oleh bersama. Uang itu masuk ke dalam rekening saudari Feni. Apakah saudari Feni bisa membuka bahwa uang tersebut, apakah saudari Feni sudah memberikan pembayaran terhadap karyawan atau tidak? Jadi pertanyaannya adalah siapa yang melakukan penggelapan tersebut? Berapa Mbak nominal yang masuk ke rekening Feni selama ini? Sejauh ini patut diduga bisa masuk 2-3 miliar rupiah. Tapi tidak diketahui oleh Akas. Akas mengetahui, namun memang tujuannya tidak pernah ingin memblow up permasalahan ini. Namun dikarenakan saudari Feni telah melakukan penggiringan opini mengenai penggelapan senilai 400 juta, karena itu kami sepatutnya untuk membuka hal ini guna membuka tabir yang membuat hal-hal yang negatif terhadap klien kami. Pesan saya sebaiknya saudari Feni tolong untuk berlapang dada mengenai kasusnya, dikarenakan tolong ingat kedua belah hati mereka. Kita turunkan kesampingkan ego masing-masing pihak, bahwa kita perlu diingat ada dua anak yang harus kita pertimbangkan klausul untuk masa depan